Bab 471. Nicole kemudian mendengarnya berbicara dengan tenang kepada Tuan Riddle, Sir. Alasan saya di sini hari ini adalah untuk menjelaskannya kepada keluarga Riddle. Jika kalian tidak bisa melindungi Nicole, aku tidak akan ragu untuk membawanya pergi. Matanya tanpa ekspresi, tetapi hanya dengan berdiri di sana, seolah-olah ada tekanan tak terlihat yang menumpuk di kepala semua orang, menyebabkan mereka merasa seperti tercekik. Saat kru melihat ini, tatapan aneh muncul di matanya. Jared memandang Dillon dan keluarganya dengan samar. Suaranya tenang, tetapi rasa dingin merayapi tubuh mereka ketika mendengar kata-katanya. Tuan Riddle, Sir, jika ada seseorang yang menurut Anda sulit untuk diajar, izinkan saya. Bagaimana mungkin Pak? Teka-teki Sir, tidak mengerti maksud tersembunyi di balik perkataan Jared. Saat dia memandang Nicole, yang wajahnya tidak menunjukkan ekspresi, dia menyadari bahwa selama ini dia terlalu lemah, bahwa dia telah membiarkan Dillon dan keluarganya mengambil keuntungan dan melampaui batas. Melihat dua orang yang berdiri di depannya, dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Tuan Johnstone, Sir. Di sini dia masih dengan bodohnya mencoba memohon pada Nicole agar layak bagi Jared, tetapi melihat situasinya, mereka berdua diam-diam memiliki perasaan satu sama lain. Melihat betapa protektifnya Jared terhadap Nicole, akan sulit menyelesaikan masalah ini kecuali dia memberikan kesan. Namun, mereka diselamatkan oleh Tuan Johnstone, Sir, dan itu semua karena Nicole. Dia tidak bisa lagi membela Dillon dengan hati nurani yang bersih. Saat dia memikirkan hal itu, Tuan Riddle, Sir, berjalan ke Dillon dan memukulnya dengan tongkatnya. Dillon langsung terjatuh ke tanah. Wajahnya berkerut dan berubah bentuk karena rasa sakit yang luar biasa, dengan ekspresi bingung masih di wajahnya. Ayah, apa yang kamu lakukan? Tuan Riddle, Sir, tidak berkata apa-apa saat tongkat di tangannya mendarat di Dillon berulang kali, setiap pukulan mendarat dengan kekuatan penuh. Ayah, tolong hentikan. Dillon memohon ampun, tapi tembakan Riddle, Sir, bahkan lebih brutal. Dillon berguling-guling di lantai kesakitan, dan tak lama kemudian memar muncul di sekujur tubuhnya saat dia berteriak. Karen sangat sedih melihat Dillon menderita seperti itu. Dia menatap langsung ke arah Damien dan Dexter sambil berteriak. Damien, Dexter, hentikan ayah. Dia akan membunuh Dillon. Baik Damien maupun Dexter memandang Dillon di depan mereka, namun tak satu pun dari mereka bergerak. Mereka beruntung kali ini. Jika mereka membiarkan Dillon menyakiti mereka lagi, mereka tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Melihat mereka hanya ingin berdiri dan menonton, Karen mengertakkan gigi karena marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Snow dan Raine sangat ketakutan sehingga mereka saling berpelukan, menolak untuk melihat pemandangan kejam itu. Meski begitu, suara tongkat yang dipukul Dillon dan ratapannya masih terdengar di telinga mereka. Mereka memandang Nicole dengan tatapan kesal, tetapi mereka menangkap tatapan Jared yang tanpa ekspresi, dan mereka segera membuang muka ketakutan. Tuan Riddle, Sir, baru saja pulih, dan dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Dillon puluhan kali. Segera dia terengah-engah, tapi dia mengertakkan giginya saat dia terus memukulinya dengan kekuatan yang tidak berkurang. Ketika Nicole melihatnya meronta, dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, cukup. Tuan Riddle, Sir, menatap Jared, dan setelah melihat ekspresi Jared yang masih tanpa ekspresi, dia mengangkat tongkatnya untuk memperpanjang pukulannya. Nicole memandang Jared tanpa daya. Bukan karena dia bersimpati pada Dillon, tapi Riddle, Sir, telah memperlakukannya dengan baik, dan dia tidak ingin melihatnya berjuang seperti itu. Bab 472. Jared mengerti maksudnya saat dia meraih tangannya dan berkata dengan lembut. Cukup. Tuan Riddle, Sir, melanjutkan untuk memukul Dillon beberapa kali sebelum meletakkan tongkatnya. Melihat pria itu sedikit kehabisan nafas, Daniel segera melangkah ke depan untuk membantunya. Setelah mengetahui bahwa keluarga Rogers telah menculik Nicole, Daniel tidak merasa bersalah karena Dillon yang menerima pukulan itu. Bagaimana mungkin aku membiarkan kalian semua menindas putriku yang akhirnya kutemukan setelah sekian lama? Tuan Riddle, Sir, menatap Jared. Karena dia sudah melakukan apa yang telah dia lakukan, Jared seharusnya tahu persis pendiriannya dalam masalah ini. Memang benar,
Jared tidak membuat lelaki tua itu kesulitan saat dia melirik ke arah Snow dan Raine sebelum berjalan keluar bersama Nicole tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada orang lain. Ketika Chloe melihat mereka berdua berjalan melewatinya seperti itu, dan Jared bahkan tidak meliriknya, dia menggigit bibir karena malu dan ingin menghentikan Jared. Tuan Johnston, Anda, sebelum Nicole menyelesaikan pidatonya, Jared sudah melangkah keluar dari pintu rumah keluarga Riddle. Dia tidak segera pergi, melainkan mengajak Nicole melihat pos perdamaian yang didirikan keluarga Johnston di seluruh mansion. Jared tidak banyak bicara, dan setelah mereka selesai memeriksa dan kembali ke gerbang utama, Nicole menatapnya. Ketika dia melihat bahwa dia masih menatapnya sekilas, dia merasa geli saat dia berkata, "Jangan khawatir, lain kali tidak akan ada lagi." Kemudian Jared berbalik untuk melihatnya. Badai di antara matanya belum memudar, dan ekspresinya dingin dan serius saat dia menatapnya. "Jangan biarkan dirimu berada dalam bahaya seperti itu. Untunglah aku datang tepat waktu kali ini, keadaannya mungkin akan sangat berbeda lain kali." Nicole tahu dia hanya mengkhawatirkannya, jadi dia mengangguk. Ia jarang membiarkan dirinya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, namun kali ini ia memang lalai. Jared meliriknya untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya meninggalkan rumah keluarga Riddle. Ketika Nicole perlahan berjalan kembali, dia menyadari bahwa semua orang memandangnya dengan tatapan yang agak aneh. Ekspresinya tidak berubah. Dia mengabaikan ekspresi marah Dillon dan keluarganya saat dia langsung menuju Riddle Sir dan Daniel. "Kakek, ibu, ayah, apakah kamu baik-baik saja?" Tuan Riddle Sir menatap Nicole sambil menghela nafas dan berkata dengan lembut. "Gadis baik, kakek baik-baik saja." Daniel dan Gloria pun menyatakan bahwa mereka baik-baik saja. Gloria segera memeluk Nicole untuk memeriksanya dan merasa lega mengetahui Nicole tidak mengalami luka apapun. Nicole mengizinkan ibunya untuk memeriksanya, dan ketika dia melihat ekspresi ragu ayahnya, dia berkata tanpa daya, "Ayah, tanyakan saja apa yang ingin kamu tanyakan." Melihat putrinya sudah mengetahui niatnya, Daniel bertanya dengan agak malu-malu. "Nicole, apa hubunganmu dengan Tuan Johnston?" Dia pikir gadisnya akan sedikit malu, tapi Nicole malah menjawab acuh tak acuh. "Kami hanya berteman." Dia berhenti sejenak dan merasa bahwa teman adalah yang paling cocok untuk hubungan mereka saat ini. Lagi pula, tidak ada satupun dari mereka yang dengan sengaja menjelaskan hubungan mereka, dan dia tidak ingin terlalu lancang. Mendengar kata-katanya, Chloe mendengus acuh tak acuh. Jika dia hanya seorang teman, mengapa dia rela memindahkan gunung dan sungai hanya demi kamu? Bab 473. Nicole menatapnya dengan dingin, suaranya tanpa ekspresi. "Terserah kamu mau percaya atau tidak." Ketika Chloe mendengar kata-katanya yang terkesan provokatif, dia sangat kesal sehingga dia segera berdiri dan menunjuk ke arah Nicole. "Jangan terlalu sombong. Sekalipun kalian berdua punya hubungan, mustahil Tuan Johnston serius padamu. Tunggu saja hari di mana kalian akan dibuang." Nicole tidak mau repot-repot menjawab, tapi Riddle Sir dengan kasar membanting tongkatnya sambil berteriak, "Chloe, tutup mulutmu." Baru pada saat itulah Chloe dengan enggan menutup mulutnya, tetapi tatapannya ke arah Nicole masih menunjukkan sedikit rasa jengkel. Setelah melihat kelakuan Jared yang tidak biasa terhadap Nicole, kondisi mental Chloe menjadi tidak stabil. Baik Damien maupun Dexter memandang Nicole dan tidak berpikir dia akan benar-benar mendapat perhatian dari keluarga Johnston. Kelihatannya, mereka cukup dekat sehingga Jared akan datang ke rumah keluarga Riddle untuk mendukung Nicole. "Beraninya kita membuatnya kesal nanti." Tuan Riddle Sir merenung sejenak sebelum akhirnya menanyakan pertanyaan yang agak aneh kepada Nicole. "Nicole, Paman Dillon sepertinya mencari Lyanna untuk menahan kita. Bagaimana bisa Kristo pada akhirnya? Tanpa campur tangan keluarga Johnston, kita mungkin tidak akan bisa keluar dari ini." "Tempat." Nicole memandang Tuan Riddle Sir. Matanya tenang saat dia menjawab. "Kristo Rogers ingin mendapatkan obat khusus dariku. Dia mungkin sudah mendengar tentang rencana Lyanna dan Dillon, jadi dia menyuruh Shaun untuk menggagalkan rencana itu. Di satu sisi, dia memberitahu Lyanna bahwa dia akan membantunya menahan kalian, tapi kenyataannya, dia ingin menggunakan keselamatanmu sebagai alat untuk melawanku."
Jadi itu alasannya. Baik Damien maupun Dexter ingin mengatakan sesuatu, tetapi mengira Nicole telah menyembuhkan Tuan Riddlesir secara misterius, dan juga membiarkannya pulih dengan mudah, dia mungkin sebenarnya memiliki obat khusus untuknya. Nicole ini punya terlalu banyak rahasia. Snow dan Raine berdiri di sudut, bersama Karen, membantu Dillon yang dicambuk untuk berdiri. Setelah apa yang Jared katakan, keluarga mereka benar-benar kehilangan tempat mereka di keluarga Riddle dan, saat ini, hanya bisa berdiri agak jauh dan bahkan tidak bisa duduk. Tuan Riddlesir menatap mereka dengan suara yang mendidih karena kedinginan. Snow, bersiaplah untuk pergi ke luar negeri setelah ujian selesai. Ini adalah keterasingan yang terselubung. Ekspresi Snow langsung berubah saat dia menatap ke arah Mer Riddlesir dan terapkan. Kakek, aku tidak ingin pergi ke luar negeri. Tolong izinkan aku tinggal dan menjagamu. Ekspresi Tuan Riddlesir tidak berubah saat dia berkata, aku memberimu kesempatan, tapi kamu berani menyakiti anggota keluargamu sendiri. Jadi, berpisah mungkin adalah yang terbaik. Snow samar-samar bisa merasakan makna cinta dalam kata-kata Tuan Riddlesir. Memikirkan Harvey, dia mengertakkan gigi dan berkata, kakek, aku masih harus pergi ke pesta makan malam bersama Harvey. Kakek tidak bisa mengusirku begitu saja. Aku berjanji, tidak akan ada waktu lain. Raine juga menimpali, ya, kakek, Snow baru saja tersesat. Tuan Johnston memperingatkan kami, jadi tolong beri kami satu kesempatan lagi. Tuan Riddlesir menatap Nicole. Dia tampak ragu-ragu, dan Nicole tahu dia kesulitan menemukan kata-kata. Dia melirik ke arah Snow dan Raine sebentar dan tidak berkata apa-apa. Hanya pada saat itulah Tuan Riddlesir akhirnya berkata, ini kesempatan terakhirmu, Snow. Jika ada kesempatan lagi, aku akan mengeluarkanmu, apapun yang terjadi. Snow dengan cepat mengangguk sambil membantu Karen membantu Dillon berdiri. Raine mengikuti di belakang mereka bertiga selagi mereka kembali ke lantai mereka. Saat sampai di lantai 2, ekspresi Snow langsung berubah. Dia berpura-pura menatap Nicole, dan ketika dia melihat penghinaan yang dialami keluarganya, kebencian yang membara muncul dalam dirinya. Bab 474. Meski kemarin keluarga Riddle heboh, namun keesokan harinya tes tetap dilakukan. Nicole dan saudara laki-lakinya, serta semua orang datang ke sekolah lebih awal. Ketika Nicole memasuki kelas, dia melihat mejanya yang berantakan di tengah ruang kelas yang bersih dan rapi. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia dengan dingin mengalihkan pandangannya ke orang-orang di sekitarnya saat dia mengangkat mejanya kembali. Saat dia melihat bukunya tergeletak di lantai, tatapannya menjadi lebih dingin. Meski suaranya tidak nyaring sama sekali, suaranya membuat semua orang merinding. Siapa yang melakukan itu? Tidak ada yang menjawab. Vivian lalu meludah dengan marah, bisakah kamu diam saja? Tidak bisakah kamu melihat semua orang sedang belajar? Vivian memandang kekacauan di depannya dengan gembira. Lulu kemudian berbisik, Vivian yang memulainya dulu, lalu ada beberapa orang lain yang menginjak bukumu. Kami tidak bisa menghentikan mereka tepat waktu. Nicole mengangguk sambil berjalan menuju Vivian dengan wajah tanpa ekspresi sebelum melemparkan buku Vivian ke tanah dan menariknya berdiri dengan menjambak rambutnya. Vivian tidak menyangka Nicole berani menyentuhnya. Rasa sakit di kulit kepalanya hampir memaksanya menangis. Dia mencoba menarik tangan Nicole sambil berteriak. Nicole, apa kamu gila? Apa yang kamu lakukan? Wajah Nicole tetap tanpa ekspresi. Dia menatap wajah Vivian yang tanpa ekspresi sambil menendang mejanya. Sebuah ponsel kemudian terjatuh, layarnya pecah saat dihidupkan. Apa yang saya lakukan? Vivian memandang Nicole, mata Nicole begitu dingin hingga seolah membekukannya. Itu membuat Vivian takut. Nicole memandang Vivian saat dia menyeretnya ke jendela kelas dan menempelkannya ke jendela yang terbuka. Melihat wajah Vivian yang kesulitan, dia berkata dengan nada mendominasi. Lihatlah pemandangan di sana. Vivian memandang Nicole dengan ketakutan. Ini adalah lantai 5, dan Nicole mendorong separuh tubuhnya keluar jendela. Berbalik sedikit, dia bisa melihat lantai semen keras dan jalur hijau di bawahnya. Seluruh beban tubuh bagian atasnya ditahan oleh tangan Nicole yang mencengkeram rambutnya.
Adegan apa? Nicole ini benar-benar gila. Vivian tidak berani melawan lagi. Kekuatannya melawan Nicole seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Dia lebih khawatir Nicole akan melepaskannya dan dia akan mati saat itu juga. Merasakan kehampaan di belakangnya dan rasa sakit saat rambutnya ditarik, Vivian mulai menangis. Dia sangat menyesal mendengarkan Harvey dan memprovokasi Nicole seperti ini. Mata Vivian memerah karena menangis dan berteriak dengan suara ketakutan, "Ini salahku, Nicole. Maafkan aku. Tolong lepaskan aku." Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka terdiam sejenak. Gary memandang Nicole dan mengerutkan kening tidak setuju. Nicole mendengar permohonan Vivian, dan dia sedikit memiringkan kepalanya. Rasa dingin di wajahnya masih ada, dan wajahnya yang lembut terlihat sangat acuh tak acuh di bawah sinar matahari. Vivian bisa merasakan jemari Nicole perlahan melepaskan rambutnya. Suaranya serak karena teriakannya, tapi Nicole tidak bergerak. Akhirnya dia melepaskan tangannya, menjambak rambut Vivian, dan saat Vivian hendak menyerah, Nicole meraih kerah kemejanya dan menariknya ke belakang pada menit terakhir. Untuk menghindari bahaya, Vivian segera berjongkok sambil gemetar dan terengah-engah, bahkan tidak mampu menangis. Aku hidup. Nicole hanya berdiri di sana menatap Vivian di depannya. Matanya tidak menunjukkan emosi saat dia membisikkan pertanyaan. Bab 475. Apakah pemandangannya bagus? Vivian hanya mengangguk sambil membeku dan tidak berani menatap mata Nicole. Nicole memandang semua orang di kelas B sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Vivian. Lain kali, setiap kali kau membuatku kesal, aku akan mengajakmu jalan-jalan menikmati pemandangan indah seperti hari ini. Kata-katanya diucapkan perlahan, namun ada nada dingin yang tak terkendali di dalamnya. Kau mendengarku. Vivian tahu dia tidak bercanda dan langsung mengangguk. Dia seperti seekor kelinci ketakutan yang akhirnya menyadari perbedaan antara dirinya dan raptor di atas dan tidak berani melakukan hasutan apapun. Nicole tidak banyak bicara lagi saat dia berbalik dan berjalan menuju tempat duduknya. Tidak seorang pun berani mengucapkan kata pun. Ini sudah hampir menjadi ujian. Mereka tidak tahu apa-apa tentang ini. Vivian menggertakkan giginya, lalu segera bangkit dan berlari keluar kelas, sambil memberi tahu Bu Emerson bahwa dia akan membawa makalahnya ke kelas A. Ibu Emerson sedikit terkejut, tetapi dia tidak banyak bertanya. Lagi pula, kertas ujiannya sama, dan setiap kelas punya pengawasnya sendiri, jadi dimanapun mereka mengambil kertas ujiannya sama saja. Vivian mengangguk. Ketika dia mengingat kembali kejadian mengerikan itu, dia memejamkan matanya. Dia masih tidak berani kembali ke kelas untuk saat ini, dan dia tidak berani menghadapi Nicole. Semua orang di kelas B mencoba menghafal rumus di buku ketika mereka masih punya waktu. Tidak ada orang yang bertanya kemana Vivian pergi, seolah-olah kejadian itu tidak pernah terjadi. Lulu dan June dengan cepat membuka buku-buku mereka, sementara Bradley meluangkan waktu untuk melihat Nicole dan mendapati dia sedang mengeluarkan buku ketika dia membolak-balik halaman. Bradley tampak agak terkejut. Nicole, kamu sudah menyelesaikan revisimu. Dan berpikir dia pasti tidak akan merevisinya. Nicole meliriknya dan berkata, ya, baru saja. Bradley memandanginya lalu berbisik, Nicole, soal kali ini dikerjakan oleh Ten Hancock dari Institut Norton sebelah, Ten Hancock yang sama yang mengerjakan soal Olimpiade Matematika. Kau tahu betapa sulitnya soal-soalnya, kan? Itu benar-benar tidak manusiawi. Nicole teringat dengan soal-soal Olimpiade Matematika yang dikerjakannya waktu itu, dan sudut bibirnya sedikit terangkat. Kedengarannya cukup menarik. Dengkuran Jack segera datang dari situ. Nicole, teruslah kecewa pada diri sendiri. Hasilnya akan segera keluar, dan aku tertarik melihat apa nilaimu. Suara Jack cukup keras, dan beberapa orang menoleh. Namun, ketika melihat wajah Nicole yang tanpa ekspresi, mereka segera mengalihkan pandangannya. Sudah hampir waktunya ujian. Mereka tidak perlu membuang waktu untuk Nicole. Memikirkan apa yang dikatakannya, saat dia tidak mau diganggu dengan upaya mereka, gelombang ketidakpuasan muncul di mata mereka. Pada saat yang sama, sedikit rasa takut juga muncul. Akhirnya tibalah saatnya, dan guru telah membagikan kertas ujian.
Semua orang mengesampingkan semua materi yang dirujuk di tangan mereka saat mereka mulai menjawab pertanyaan itu dengan percaya diri. Namun, saat mereka sampai di akhir, ekspresi mereka terus-menerus berubah menjadi ekspresi kekhawatiran. Pada saat semua orang keluar dari ruang ujian, sebagian besar dari mereka dalam keadaan normal. Apa ini? Mengapa begitu berbeda dengan apa yang telah kita revisi? Bab 476. Vivian berjalan keluar. Matanya masih agak merah, tapi emosinya sudah jauh lebih tenang. Ketika melihat kursi Nicole yang kosong, Vivian sedikit mengernyit. Kemana Nicole pergi? Ujiannya sulit sekali. Bisakah dia menyelesaikan lebih awal seperti yang dia lakukan selama Olimpiade Matematika? Tetapi dia harus mengatakan, mungkin karena rangsangan sebelumnya, dia berhasil dalam ujian ini. Kalau tidak ada yang salah, dia seharusnya bisa mendapat peringkat 3 teratas di seluruh kelas. Memikirkan hal ini, suasana hati akhirnya menjadi lebih baik. Namun, ketika dia berjalan ke sisi tempat duduknya sambil menatap Oliver yang duduk di sana, dan bertanya dengan dingin. Siapa Nicole? Oliver menatap matanya yang memerah. Ini adalah pertama kalinya Vivian berbicara kepadanya setelah dia mengadu kepada Bu Emerson, katanya dengan agak bersemangat. Vivian, aku sudah mengembalikan mejamu. Apakah kamu ketakutan tadi? Aku melihatmu berlari keluar begitu saja dan tidak bisa menghiburmu. Vivian tidak sabar lagi mendengar semua itu. Ia menatap dingin ke arah Oliver dan bertanya sekali lagi dengan tidak sabar. Aku bertanya padamu, di mana Nicole? Oliver terputus di tengah jalan, dan dia berhenti sejenak sebelum berkata, setelah ujian, Bu Emerson membawa Gary dan Nicole ke aula untuk berpartisipasi dalam upacara penghargaan Olimpiade Matematika. Memperoleh penghargaan. Apa gunanya Nicole pergi ke sana? Apakah dia bisa memenangkan hadiah? Memikirkan kejadian tadi pagi, kebencian muncul di mata Vivian. Banyak teman sekelas datang untuk menghibur Vivian. Mereka tidak berani membela Vivian saat Nicole berkumpul dengannya, tetapi sekarang seolah-olah mereka punya musuh bersama dengan Vivian, mereka berbisik padanya. Nicole itu sudah keterlaluan. Apa yang akan kita lakukan kalau sesuatu benar-benar terjadi tadi? Ya, dan dia menghadiri upacara penyerahan penghargaan Olimpiade Matematika. Apa yang dia harapkan? Hadiah untuk juara terakhir. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Kudengar petinggi provinsi, Tuan Wians, juga akan datang ke sini. Aku belum pernah melihatnya langsung sebelumnya. Sebelumnya, saya hanya mendengar orang tua saya menyebutkannya. Jika saya tahu dialah yang memberikan hadiah, saya akan mengikuti Olimpiade Matematika meskipun itu akan membuat saya kehilangan waktu untuk belajar. Banyak yang sangat iri dengan keberuntungan Nicole, dan melihat betapa irinya mereka, saran Vivian. Bagaimana kalau kita pergi melihat upacara penghargaannya? Banyak teman sekelas mereka langsung setuju saat Vivian memimpin kelompok itu menuju aula. Mereka sangat bersemangat dan langkah mereka lebih cepat dari biasanya. Ketika mereka melangkah ke aula, Ten Wians sedang menyampaikan pidatonya. Wajahnya lembut dengan jejak pertemuan yang ramah dan juga kewibawaan dan gengsi karena telah memegang jabatan tinggi dalam waktu lama. Baris depan telah penuh, jadi semua orang mencari kursi kosong di belakang aula. Ketika mereka menatap Tuan Wians, ada pandangan kerinduan yang mendalam di mata mereka. Tuan Wians berbicara tanpa tergesa-gesa. Di sana ada beberapa direktur sekolah Royal Creek Institute. Tuan Ellison dan Tuan Anderson tentu saja ada di antara mereka. Alasan upacara diadakan di Royal Creek Institute juga karena Ten Ellison. Bab 477. Banyak siswa dari Norton Institute yang terdekat dan sekolah-sekolah lain di San Joto juga memperhatikan Ten Wians. Tuan Anderson duduk dengan bangga tidak terlalu jauh dari Tuan Wians, merasakan bahwa statusnya telah meningkat pesat. Dia tidak melihat Nicole, yang dikatakan telah berpartisipasi dalam Olimpiade Matematika ini, dan dia benar-benar sangat meremehkannya. Dalam hatinya, Nicole bahkan mungkin tidak lulus ujian. Memikirkan hal ini, dia memutar dingin. Sekarang dia duduk dengan jelas di atas panggung. Jika Nicole ada di sini, dia pasti akan melihatnya dan akan sangat menyesal.
Tuan Wians telah menyelesaikan pidatonya dan memberi isyarat agar upacara diberikan dimulai. Tuan Ellison memimpin tepuk tangan, dan suasana di atas dan bawah panggung sangat antusias. Raine menoleh untuk berbicara pada Gary yang duduk di sebelahnya. Ini pertama kalinya aku melihat Tuan Wians. Aku tidak pernah menyangka dia terlihat seperti ini. Tuan Wians mempunyai banyak koneksi di provinsi tersebut, dan konon ia sudah mencalonkan diri sebagai gubernur berikutnya, jadi tak seorang pun di Sanjoto berani memandang rendah dirinya dan bahkan mencoba menjalin hubungan jauh sebelum ia bertahan. Gary tidak mengatakan apa-apa. Dia dibawa menemui Tuan Wians beberapa kali oleh kakak laki-lakinya, tetapi dia tidak pernah punya kesempatan untuk berbicara dengan yang terakhir. Raine menatap Nicole di sisi lain dengan ekspresi jelek di matanya. Nicole sebenarnya diam sangat tenang. Saat itu, Tuan Anderson di sana mengatakan bahwa dia ingin mengajak Tuan Wians, dan dia menolaknya. Dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Memikirkan hal ini, dia menatap Nicole dengan dingin sebelum berbalik. Di tempat kelas A duduk, Norah masih menatap Nicole. Dia tidak pulang ke rumah selama berhari-hari. Kalau Nicole gagal dalam ujian dan olimpiade matematika, maka ibu dan ayah akan sadar bahwa hanya dialah yang pantas menjadi putri mereka. Kalau Nicole sampai mempermalukan dirinya seperti itu, meski ibu dan ayah tidak mau, Paman Damien dan yang lainnya mungkin tetap akan mengusirnya. Memikirkan hal ini, Norah merasa gembira dan berharap hasilnya diumumkan lebih cepat. Saat dia mendongak, Tuan Wians telah kembali ke tempat duduknya, dan upacara resmi dimulai. Upacara penghargaan Olimpiade Matematika selalu dimulai dengan penghargaan keunggulan, dan ada 10 pemenang. Setelah itu, ada penghargaan kelas 3 dengan 6 orang pemenang, penghargaan kelas 2 dengan 3 orang, dan penghargaan kelas 1 serta juara pertama Olimpiade Matematika dengan 1 orang. Pembawa acara menyebutkan nama-nama pemenang dianugerahi keunggulan. Vivian mendengarkan dengan penuh perhatian karena dia berpikir, tidak peduli seberapa hebat Nicole, dia hanya bisa muncul dalam daftar penghargaan keunggulan. Ketika nama terakhir diumumkan, dan nama Nicole tidak ada di sana, Norah menghela napas lega ketika senyuman mengejek muncul di wajahnya. Seperti dia, murid-murid kelas B juga meremehkan. Mereka tahu Nicole hanya mengucapkan kosong ketika dia mengatakan bahwa pertanyaannya tidak sulit. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Nicole bisa mendapatkan penghargaan keunggulan. Nicole duduk di depan bersama Bu Emerson dan Gary, dan di samping mereka ada Tuan Kennedy, Raine, dan Noah. Mereka semua berpikir sama seperti yang lainnya, dan ketika nama Nicole tidak ada satupun di daftar penghargaan keunggulan, Raine menghela napas lega. Dia benar-benar takut ketika Nicole menyerahkan kertas itu begitu awal. Dia benar-benar khawatir Nicole akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi sekarang, sepertinya Nicole hanya bicara besar lagi. Jika dia tidak bisa mendapatkan penghargaan keunggulan, maka penghargaan yang lebih tinggi pasti berada di luar jangkauannya. Sambil memikirkan hal itu, dia memandang Nicole yang masih memasang ekspresi tanpa ekspresi. Dia lalu menggunakan nada yang hanya sedikit orang yang bisa mendengarkan ketika dia berkata, "Kamu tidak masuk dalam daftar penerima penghargaan terbaik, Nicole. Bukankah kamu menjawab pertanyaannya dengan mudah? Sepertinya kamu tidak beruntung memenangkan apapun di Olimpiade Matematika ini." Gary, yang duduk di situ, memandang Nicole. Dia juga berpikir bahwa tidak peduli seberapa bagus yang dilakukan Nicole, dia masih berada di level paling belakang dalam penghargaan keunggulan. Sekarang dia tidak ada dalam daftar penghargaan. Ekspresi mengecewakan yang mendalam tampak di matanya. Bab 478. Gary awalnya mengira Nicole akan mengejutkannya dan memenangkan penghargaan keunggulan. Tapi sekarang, mungkin Nicole adalah apa yang dia lihat dan hampir tidak menanyakan beberapa pertanyaan. Dan dia berani mengatakan bahwa pertanyaan Tuan Hancock tidak sulit. Aku hanya terdiam. Gary sangat kecewa pada Nicole dan tidak ingin melihatnya lagi karena dia fokus pada upacara penghargaan di hadapannya. Saat Raine melihat Gary, dia akhirnya merasa lebih baik. Hanya wanita baik sepertiku yang cocok untuk Gary. Saat ini, Tuan Kennedy tersenyum pada Nona Emerson di sampingnya. "Nona Emerson, kenapa Anda membawa Nicole ke acara apresiasi ini? Anda mempermalukan diri sendiri."
Ibu Emerson bahkan tidak memandangnya saat dia memfokuskan matanya ke panggung, tetapi sedikit kekhawatiran muncul di hatinya. Saat semua orang berbicara, para siswa yang memenangkan hadiah keunggulan menerima penghargaan mereka. Noah ada di antara mereka, dan dia dengan senang hati kembali ke sisi Tuan Kennedy karena dia sangat senang dengan penghargaan ini. Banyak yang memperhatikan bahwa apresiasi selama ini diberikan oleh berbagai direktur sekolah, namun tidak dengan Tan Wians. Banyak siswa dari kelas B yang mengulurkan tangan untuk melihat upacara penghargaan dan sedikit bingung karena Pak Wians belum membagikan penghargaan apapun. Nora duduk di sampingnya, matanya tenang, dan saat dia menatap orang-orang bodoh ini, ekspresi jijik melintas di matanya. Tapi dia tetap dengan patuh mengatakannya. Tuan Wians hanya akan memberi penghargaan kepada juara pertama. Maksudku, hanya peringkat pertama yang berkesempatan bertemu Tuan Wians. Semua orang kemudian menyadarinya. Kalau dipikir-pikir, dengan status dan kedudukan Tuan Wians, masuk akal jika hanya orang-orang terbaik yang bisa memenangkan hati Tuan Wians. Namun, mereka belum mengetahui siapa orang yang beruntung tersebut. Pembawa acara dengan cepat menyebutkan sekitar 2 lusin pemenang penghargaan kelas 3. Raine mengepalkan tangannya dengan erat. Dia benar-benar telah melampaui dirinya sendiri dan, paling-paling, hanya bisa memenangkan penghargaan kelas 3. Namun, itu sudah cukup. Bagaimanapun juga, Nicole telah begitu mempengaruhi dirinya sendiri sehingga dia, yang awalnya mengincar penghargaan kelas 2, berakhir pada titik ini. Tidak peduli apa, aku masih lebih baik dari itu, Nicole. Benar saja, nama Raine muncul di bagian kedua dari belakang penghargaan kelas 3. Karena semua orang mendapat sertifikat untuk kelas 3, dan tidak ada hasil spesifik yang ditampilkan, penghargaan kelas 3 sudah lebih dari cukup. Memikirkan hal itu, Raine tersenyum puas sambil berdiri dan berjalan menuju panggung. Tuan Kennedy mengerutkan kening tidak setuju. Dia memandang ke arah Raine dan tidak menyangka bahwa anak didik kesayangannya hanya bisa memenangkan penghargaan kelas 3. Namun, saat dia melihat Nicole duduk di sebelahnya, dia merasa jauh lebih baik. Bagaimanapun juga, 2 muridku memenangkan penghargaan dan membuat sekolah terkenal. Tapi Nicole dan Gary ini. Gary, sulit untuk mengatakannya. Hasil Olimpiade matematikanya sepertinya tidak buruk, tapi Nicole benar-benar pembohong, dan dia berani bertaruh denganku. Menang sekarang tidak ada artinya, kok. Nicole yang paling berisik tidak bisa lagi mengikuti Olimpiade matematika jika kalah. Itu terlalu mudah baginya. Seharusnya aku memintanya segera keluar dari sekolah. Saat memikirkan hal ini, Tuan Kennedy melirik Nicole dengan tatapan mencemooh, seolah kemenangan sudah menjadi miliknya. Bab 479. Dia berbalik dan memandang Nona Emerson sambil mendengus pelan. Suaranya cukup keras. Raine sungguh membuatku kecewa. Dia memang ingin mendapatkan penghargaan kelas 2, tapi itu pasti karena kondisi mentalnya. Nah, sekarang dia hanya mendapatkan penghargaan kelas 3. Nyonya Emerson tidak memandangnya. Seorang guru dari Norton Institute meliriknya tetapi tidak berkata apa-apa. Namun, guru lain di sampingnya memujinya dengan rasa iri setelah mendengar itu. Saya tak menyangka Tuan begitu cemerlang, Pak. Saya sudah sangat senang murid saya mendapat predikat unggul. Murid Anda mendapat predikat kelas 3. Luar biasa. Jarang, Pak. Kennedy tersanjung oleh seseorang, jadi dia memandang ke arah guru laki-laki muda itu dan berkata dengan agak aneh, tidak. Saya tidak sebaik Nona Emerson ini. Murid-muridnya menginginkan sesuatu yang jauh melampaui kelas 3. Mereka bercita-cita untuk mendapat kelas 1. Anak-anak muda sangat impulsif, dan mereka bahkan bertaruh padaku bahwa jika dia tidak memenangkan hadiah pertama, dia tidak akan pernah berpartisipasi dalam Olimpiade matematika lagi. Cek, menarik sekali. Guru memberi Ibu Emerson menatap dengan aneh, dengan sedikit rasa tidak percaya di wajahnya. Penghargaan kelas 1. Bukankah itu tempat pertama? Itulah apresiasi yang selalu dibawa pulang oleh mahasiswa Tan Hancock. Nona Emerson ini kelihatannya masih sangat muda. Masih terlalu dini untuk mengincar tempat pertama, bukan? Guru laki-laki itu mengobrol santai dengan Pak Kennedy selama beberapa saat, terus memujinya.
Namun, yang terakhir masih menjadi guru di SMA Sanjoto. Dia tidak kehilangan apapun jika dia menyanjung seseorang. Ibu Emerson dan guru dari Norton Institute tak mau repot menghibur keduanya. Keduanya menatap serius pada upacara penghargaan. Penghargaan kelas 3 diberikan, dan penghargaan berikutnya adalah penghargaan kelas 2 untuk 3 pemenang. Raine kembali ke tempat duduknya, dan saat dia melihat Nicole, dia mendengus dingin. Pembawa acara bersiap mengumumkan daftar penghargaan untuk penghargaan kelas 2, dan Gary perlahan-lahan menjadi gugup. Ia berharap namanya masuk dalam daftar penerima penghargaan kelas 2 tersebut, namun di sisi lain ia juga berharap namanya tidak masuk dalam daftar tersebut. Dia berambisi untuk memenangkan kejuaraan pertama dan juga berpikir bahwa dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Banyak kelas B melihat ke layar saat daftar pemenang yang diumumkan oleh pembawa acara ditampilkan untuk memungkinkan siswa yang duduk di belakang melihat apakah mereka termasuk dalam daftar penerima penghargaan. Baik Jack maupun Wayne menatap layar dengan gugup. Mereka sangat menyadari upaya yang dilakukan Gary dalam hal ini dan tahu bahwa dia mengincar tempat pertama. Keduanya berdoa dalam hati. Sayangnya bagi mereka, nama pertama yang diumumkan pembawa acara untuk penghargaan kelas kedua adalah Gary. Olimpiade Matematika tidak mengumumkan hasilnya, melainkan orang akan mengetahui siapa yang mendapat nilai lebih tinggi berdasarkan urutan pemanggilannya. Orang pertama yang dipanggil untuk mendapat penghargaan kelas 2 mempunyai nilai tertinggi, yang berarti ia juga menempati posisi kedua pada Olimpiade Matematika tahun ini. Saat itu, dia tak mengenali dua nama yang diumumkan. Ia mengira mereka pasti siswa dari sekolah lain dan mereka adalah juara ketiga dan keempat dalam kompetisi ini. Gary melihat namanya muncul di layar, dan sedikit kekecewaan muncul di matanya, diikuti rasa ingin tahu yang kuat. Ia mengira tidak kehilangan poin apapun kecuali pada pertanyaan terakhir, sehingga ia bertanya-tanya bagaimana juara pertama bisa didapat mengingat ia hanya berada di posisi kedua. Jika saya tidak berhasil, jadi yang pertama pasti mahasiswa Norton University, Tuan Hancock. Bab 480. Gary berdiri dan naik ke panggung untuk menerima penghargaannya. Melihat runner-up-nya adalah seorang mahasiswa dari Royal Creek Institute, Mer Ellison berdiri dengan kepuasan saat dia secara pribadi menyerahkan penghargaan kepada Gary dan menepuk pundaknya sebagai pujian. Kamu melakukannya dengan baik. Gary berterima kasih pada Tuan Ellison. Ketika dia melihat orang di sebelahnya, dia sedikit terkejut ketika dia mengenali orang itu sebagai murid Pak Hancock, Clement Attlee. Dia kalah 1 poin dari Clement Attlee di Olimpiade Matematika terakhir, jadi dia sangat terkesan dengan Clement, tapi dia tidak menyangka Clement berada di peringkat di bawahnya kali ini. Melihat Gary menatapnya, Clement menggaruk kepalanya karena sedikit malu ketika dia berkata kepada Clement, "Aku tidak menjawab pertanyaan terakhir dan langsung masuk ke dalam jebakan. Aku tidak mendapatkan apapun untuk pertanyaan itu." Gurunya sangat marah karena dia salah menjawab pertanyaan dan tidak berbicara dengannya selama beberapa saat. Gary mengangguk untuk memberi tanda bahwa dia mengerti. Kemudian, dia perlahan menuruni panggung dengan linglung. Jika peringkat pertama bukan Clement Attlee, lalu siapa? Dia duduk kembali di kursinya, dan melihat ekspresi anehnya, Ibu Emerson membisikkan beberapa kata penghiburan dan pujian juga. Baginya mendapat juara 2 Olimpiade Matematika, di mana para jenius bangsa saling bersaing, itu sudah sangat bagus. Raine menatap Gary dengan kagum sementara Noah juga tersenyum. Iri melihatnya. Ia juga ingin mendapatkan posisi kedua, namun sepertinya Gary masih belum puas setelah melakukannya dengan baik. Di tengah tatapan terpesona semua orang, tanpa sadar Gary memandang Nicole di sampingnya. Dia duduk di seberang Emerson dan sungguh tidak nyaman dengan suasana di sini. Kecantikannya yang dingin selalu menarik pikiran liar, dan Gary ragu sejenak sebelum berjalan menuju Nicole. Guru laki-laki muda yang tadi mengobrol dengan Pak Kennedy memperhatikan percakapan antara Bu Emerson dan Gary, dan matanya membelalak karena terkejut. Mungkinkah itu benar-benar Tuan Kennedy? Nona Emerson ini ternyata guru yang lebih baik dari dia. Ia kemudian mengira Pak Kennedy mengatakan bahwa ia memiliki seorang siswa yang bercita-cita menjadi juara pertama. Gary sudah berada di tingkat kedua,
jadi bukankah itu berarti ada siswa yang sangat cantik di samping Bu Emerson juga? Tuan, Kennedy memandang Gary, yang memenangkan tahap kedua, dengan rasa cemburu yang mendalam di matanya. Dia tidak menyangka Gary bisa mendapatkan peringkat kedua yang tinggi. Namun, dia hanya memiliki Gary sendiri, pikir Tuan Kennedy. Tempat kedua adalah batasnya, Nyonya Emerson, dan ada Nicole yang berkuda dan tidak memenangkan apapun. Saat Tuan Kennedy memikirkan hal ini, dia dengan enggan menerimanya sambil menatap ke arah Noah dan berkata dengan dingin. Cukup, Bu Emerson. Semua siswa sudah menerima hadiahnya. Kita bisa berangkat sekarang. Ketika Nora melihat ini, dia merasa senang. Nona Emerson melirik Nicole dan khawatir Nicole akan terluka oleh sindiran tajam Nona Kennedy. Namun, Nicole hanya menatap panggung dengan tenang. Ekspresinya damai. Nona Emerson juga tampak terpengaruh olehnya ketika dia mulai tenang. Dia kemudian melirik Tuan Kennedy dan berkata, ini belum berakhir, jadi saya belum pergi. Silakan pergi dulu, Tuan Kennedy.